wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi dan semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya ibu temui dalam keadaan sehat dan masih tetap selalu bersemangat. Nah, baiklah adik-adik, sebelum belajar seperti biasa, dan bukan hanya belajar ya, harusnya sebelum memulai kegiatan apapun, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah adik-adik, seperti biasa, materinya nanti akan ibu sampaikan melalui video PowerPoint. Jadi diharapkan adik-adik menyimak dengan baik ya, agar supaya adik-adik bisa memahami apa yang ibu sampaikan. Oke, selamat menonton. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 1 dan 2. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Diharapkan anak-anak dapat menulis tahapan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Kemudian, dapat membuat suatu karya keterampilan dengan rapi. Anak-anak juga dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacat tanpa sisa dengan benar. Anak-anak dapat menulis pokok informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dan tunas dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat memahami kombinasi gerakan lari dan lompat dalam bentuk permainan lompat bambu dengan percaya diri. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Perhatikan gambar tumbuh-tumbuhan berikut. Ini adalah jenis tumbuh-tumbuhan dengan proses perkembangbiakan yang berbeda-beda. Perkembangbiakan tumbuhan terdiri atas perkembangbiakan alami dan perkembangbiakan buatan. Nah, contoh perkembangbiakan tumbuhan yang alami yaitu dengan tunas, spora, biji, dan umbi. Nah, pada gambar ini tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang dan cocor bebek. Sedangkan yang berkembang biak dengan spora contohnya adalah jahe. Dengan biji contohnya jagung, dan dengan umbi ada kentang dan singkong. Nah, berikut perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contohnya adalah mencangkok. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Ini adalah langkah-langkah dalam mencangkok tanaman. Tetapi perlu diingat ya, bahwa tidak semua tanaman bisa dicangkok. Nah, selain memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk daun yang berbeda-beda. Ibu beri contoh ya. Ini adalah perbedaan daun mangga dan daun cocor bebek. Terlihat berbeda kan? Bisa juga adik-adik bayangkan perbedaan antara daun nangka dan daun singkong. Intinya, setiap tumbuhan memiliki daun yang berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tumbuhan itu memiliki banyak manfaat. Selain bisa dikonsumsi, bisa juga dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan. Perhatikan daun-daun kering berikut. Di tangan orang-orang kreatif, daun kering ini dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan atau hiasan dinding yang biasa disebut dengan mozaik. Nah, ini ibu punya contoh kerajinan mozaik. Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, ini adalah mozaik daun kering berbentuk burung merah. Kemudian ini yang kedua berbentuk tikus. Kelihatan lucu ya. Ini badannya, wajahnya, telinga, bahkan sampai kakinya. Ini terbuat dari daun kering. Yang berikut ada burung jalak dan ada serigala. Ibu yakin anak-anak pasti bisa membuat kerajinan mozaik seperti ini. Oke, sekarang mari kita berhitung. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Mari kita hitung sama-sama ya. Yang pertama, pindahkan 2 biji kacang merah, letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan.
Jadi 10 biji kacang merah tadi kita pindahkan di dua tempat. Masing-masing satu-satu dulu ya. Jadi 10 dikurang 2 sama dengan 8. Tersisa 8 biji kacang merah. Nah, kita lanjut. Pindahkan 2 biji kacang merah, masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Jadi, sisa 8 tadi kita kurangi lagi 2. 1 dipindahkan di tempat ini dan yang satunya lagi di tempat yang lainnya. Jadi 8 kurang 2 sisanya berapa? 6. Dilanjutkan ya. Lakukan terus sampai biji dalam toples habis. Jadi ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Seperti dalam gambar di atas dituliskan dengan 10 dikurangi 2 sebanyak 5 kali. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 dikurangi 2 secara berulang sebanyak 5 kali sama dengan 0. Sekarang kita coba dengan bilangan yang lebih besar. Berapakah hasil dari 52 dibagi 2? Nah, kita kerjakan sama-sama ya. Nah, alangkah baiknya adik-adik mengambil pensil dan buku. Jadi bisa mencatat, bisa pause videonya dulu kemudian ambil buku dan pensil. Jadi pembagiannya, jika bilangannya besar kita dapat melakukan pembagian dengan cara seperti ini. 52 pertama bagi dengan puluhan dengan 2. 5 puluhan dibagi 2 sama dengan 2 puluhan sisa 1 puluhan. Jadi 5 dibagi 2 kita dapat 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian dikurangi 5 dikurang 4 berapa? Hasilnya 1. Kemudian 2 ini diturunkan. Paham ya adik-adik? Nah, kemudian bagian satuan dengan 2 diperoleh 12 dibagi 2. Jadi 5 kurang 4 sama dengan 1. Kemudian 2 ini diturunkan jadinya 12. Naik ke atas lagi kita bagi. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Dapat 6 satuan. Kemudian 6 dikali 2 sama dengan 12. Sisanya adalah 0. Ini tidak bisa dibagi lagi ya, tidak bersisa. Jadi 52 dibagi 2 sama dengan 26. Sampai sini paham ya adik-adik? Kita lanjut. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji diawali dengan biji, kemudian berkecambah. Kecambah ini tumbuh menjadi tanaman vegetatif, lalu tanaman vegetatif tumbuh menjadi tanaman yang berbunga, kemudian dari bunga tersebut menghasilkan buah, dan buah ini menghasilkan biji. Perputaran perkembangan tahap tersebut membentuk sebuah siklus yang kita kenal dengan daur hidup. Bagian biji. Bagian-bagian biji terdiri atas selimut biji. Selimut biji ini fungsinya adalah untuk melindungi biji. Kemudian embrio adalah calon tumbuhan baru. Ini ya yang namanya embrio. Kemudian kotiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Ada juga yang namanya daun lembaga. Ini adalah daun yang pertama kali muncul saat biji hendak tumbuh atau berkecambah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan biji ini: mangga, jeruk, dan semangka. Dan masih banyak ya contoh tanaman lainnya yang berkembang biak dengan biji. Pembiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas adalah anakan tumbuhan yang di dekat induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Nah, ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Cocor bebek, tunasnya tumbuh di daun. Ini ya, tunasnya yang kecil-kecil. Kemudian ada pisang, tunasnya tumbuh di dekat pohon, dan bambu. Bambu adalah tanaman yang banyak gunanya. Tunasnya yang masih kecil bisa dijadikan sayur. Bambu yang sudah tinggi, yang sudah besar bisa dijadikan bahan untuk membuat meja, kursi, dan juga bisa untuk permainan lompat bambu. Seperti apa permainan lompat bambu tersebut? Ibu akan jelaskan cara bermainnya.
Yang pertama, buatlah kelompok-kelompok yang terdiri atas 5 orang pemain. Seorang pemain akan bertugas melompat, 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Ini ya pemainnya, 4 yang memegang batang bambu dan 1 orang yang melompat. Setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Gerakan bambu dengan buka tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu, lakukan secara bergantian. Jadi dalam permainan lompat bambu ini, adik-adik dilatih untuk bekerja sama dan konsentrasi. Jadi jika tidak bekerja sama, bisa jadi pemegang bambu akan terjepit dan pelompat juga akan terjepit kalau tidak bekerja sama dan tidak ada komunikasi yang baik. Nah, bagaimana materinya anak-anak?